Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana cara memulai paragraf baru dalam menulis cerita. Nah, apapun bentuk ceritanya, baik itu novel, baik itu cerpen, autobiografi, memoir, apapun itu bentuknya, proses memulai paragrafnya sendiri tidak jauh berbeda. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengganti paragraf ke paragraf yang baru dalam proses penulisan cerita? Kita akan lihat dalam video selengkapnya berikut ini. Jadi, kapan seharusnya memulai paragraf baru dalam menulis novel? Ada beberapa alasan mengapa seorang penulis seharusnya menghentikan uraian dalam paragrafnya dan memulai paragraf yang baru. Paragraf yang terlalu panjang cenderung cepat membuat pembaca kehilangan fokus sekaligus kelelahan. Pada kondisi yang lain, paragraf yang terlalu panjang juga membuat pembaca tidak memiliki kesempatan untuk bernafas, beristirahat, dan mungkin sedikit rileks mengikuti cerita. Nah, di samping alasan ini ada beberapa alasan lain yang mengharuskan bahwa sebuah paragraf itu harus segera diganti dalam proses penulisan cerita. Setidaknya ada 12 alasan ketika Anda harus mengganti paragraf Anda dengan paragraf yang baru. Nah, apa saja ke-12 alasan tersebut? Kita akan lihat dari yang pertama. Alasan pertama mengapa Anda harus mengganti paragraf novel Anda adalah ketika tokoh cerita baru muncul atau datang. Nah, pengertian tokoh cerita baru muncul dalam hal ini tidak berarti bahwa tokoh cerita tersebut benar-benar baru atau baru akan Anda perkenalkan. Namun tokoh cerita yang sudah pembaca ketahui namun muncul atau hadir pula dalam sebuah adegan, maka penulis harus memulainya dengan paragraf yang baru kembali. Nah, misalnya Anda membuat sebuah adegan cerita percakapan atau apapun itu di dalam bis ataukah di dapur dan lain sebagainya. Ketika dalam adegan percakapan itu muncul satu tokoh cerita yang baru yang masuk pula dalam adegan tersebut, baik pembaca sudah mengenalnya ataupun ia benar-benar baru hadir dalam cerita tersebut, maka ketika memperkenalkannya kepada pembaca, menunjukkan kehadirannya kepada pembaca, Anda sebaiknya menggunakan paragraf yang baru. Kemudian alasan kedua mengapa kita harus menggunakan paragraf yang baru dalam menulis novel adalah ketika tokoh cerita baru berkata, bereaksi, atau melakukan sesuatu. Nah, pada saat tokoh cerita berkata, bereaksi, atau melakukan sesuatu di dalam cerita, seharusnya juga dimulai dengan paragraf yang baru. Hal ini meskipun tokoh cerita tersebut sudah ada dalam adegan yang sama sebelumnya. Artinya ketika tokoh cerita kita berkata, nah perkataannya ini harus ada dalam paragraf baru. Atau ketika ia melakukan sesuatu, misalnya dia berpaling, menoleh, atau dia misalnya berkata sambil berlari atau sambil berteriak, atau seharusnya seidealnya itu ditulis dalam paragraf yang baru. Atau ketika ia melakukan sesuatu, nah ini juga harus ditulis dengan paragraf yang baru. Walau kadang-kadang ada beberapa penulis dan banyak sekali penulis yang menggunakan tag sambil, jadi artinya ia berkata sambil titik-titik dan lain sebagainya. Tapi seyogyanya dalam penulisan yang ideal kita bisa menggunakan paragraf yang baru ketika tokoh cerita kita dalam satu adegan melakukan sebuah reaksi, berkata, atau melakukan sebuah tindakan yang lain. Kemudian kita harus mengganti paragraf menjadi paragraf baru ketika tokoh cerita baru memikirkan sesuatu. Nah, pada dasarnya ini bukanlah hal yang mutlak. Artinya Anda bisa menggunakan paragraf baru ataupun Anda bisa menggunakan paragraf yang sama. Namun dengan memberikan paragraf baru, pembaca akan lebih mudah lebih gampang untuk mengidentifikasi
dan mengingat apa yang sebenarnya dipikirkan oleh tokoh cerita tersebut. Jadi ketika misalnya teman-teman semua Anda membuat tokoh cerita dalam novel Anda itu berpikir, nah pikirannya tentang apa? Nah sebaiknya Anda menggunakan paragraf yang baru. Nah walaupun sebenarnya dalam konteks ini Anda boleh saja menggunakan paragraf yang lama, tapi dengan paragraf yang baru akan lebih mudah bagi pembaca untuk mengingat, mengidentifikasi, dan memahami apa sebenarnya yang menjadi pikiran di dalam watak si karakter atau di dalam apa sebenarnya yang dipikirkan oleh karakter cerita tersebut. Kemudian yang keempat, Anda harus mengganti paragraf baru ketika ide baru muncul. Nah, ide dalam konteks ini bukanlah ide yang mungkin kita pahami dalam istilah yang umum, yaitu gagasan dan percikan kreativitas. Ide dalam novel yang dimaksud adalah perubahan situasi, kondisi, perbuatan, gerakan, respon, atau apapun itu dalam cerita, baik yang dilakukan oleh tokoh cerita ataupun terjadi dalam settingnya. Nah, ketika ada ide, nah ide ini pengertiannya tadi situasi, kondisi, perbuatan, gerakan, respon, dan lain sebagainya terjadi di dalam cerita, maka Anda dapat menggunakan paragraf yang baru. Misalnya ketika tiba-tiba ketika Anda tokohnya sedang bercerita, datang seekor kelinci dan lain sebagainya, Anda dapat menggunakan paragraf yang baru ketika kelincinya datang. Ya bang, sana bang. Selanjutnya, langkah yang kelima atau tips yang kelima ketika Anda ingin mengganti paragraf baru dalam cerita adalah ketika peristiwa baru terjadi. Nah, peristiwa dalam pengertian ini adalah kejadian apapun dalam adegan cerita yang baru, baik ia dilakukan oleh tokoh cerita ataupun terjadi dalam setting. Nah, ini pengertiannya hampir sama dengan yang nomor 4 tadi. Tapi ketika peristiwa terjadi di dalam cerita Anda, apakah misalnya ledakan bom, pistol meletus dan lain sebagainya, ketika satu peristiwa terjadi, baik itu peristiwanya dipicu oleh aksi karakter ataupun terjadi karena setting, angin yang tiba-tiba bersembus kencang atau petir yang menggelegar dan lain sebagainya, itu adalah peristiwa dalam setting. Tapi kalau pistol meletus dan lain sebagainya, itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh aksi karakter. Nah, kedua-duanya sebaiknya dimulai dengan paragraf yang baru. Selanjutnya yang keenam adalah ketika setting berubah. Nah, perlu juga untuk Anda ingat bahwa setting bukan hanya tempat dan waktu. Nah, ini sebagai penulis kita harus keluar dari pemahaman yang singkat bahwa setting itu hanya tempat dan waktu. Latar belakang keyakinan, agama, budaya, adat istiadat, ideologi, situasi politik, dan sejenisnya itu juga dapat menjadi setting dalam cerita. Nah, setiap kali terjadi perubahan setting atau muncul sebuah setting baru dalam cerita, maka ini adalah saat bagi kita sebagai penulis untuk memulai paragraf yang baru lagi. Misalnya ketika Anda membuat bahwa waktunya sudah pagi, waktunya sudah sore, berganti dan lain sebagainya. Atau tiba-tiba dari sebelumnya malam terus tiba-tiba menjadi pagi dan lain sebagainya karena tokohnya naik pesawat dan lain sebagainya, terbangun ketika pagi hari. Nah, ketika settingnya sendiri berubah, apapun pengertian setting ini Anda gunakan, maka sebaiknya mulailah dengan paragraf yang baru. Selanjutnya, tips yang ketujuh yang bisa Anda gunakan ingin mengganti paragraf baru dalam penulisan novel adalah ketika pembaca Anda membutuhkan istirahat karena paragraf yang terlalu panjang. Nah, biasanya dalam penulisan novel-novel Rusia, novel-novel klasik itu paragrafnya tuh panjang-panjang. Nah, kita kalau pembaca yang modern seperti sekarang ini, itu cepat sekali merasa bosan dan merasa lelah kalau kita memang tidak benar-benar cinta dengan sastra klasik semacam itu. Nah, paragraf panjang seperti ini yang cenderung lebih cepat membuat pembaca merasa lelah,
itu seyogyanya diselingi dengan paragraf-paragraf pendek. Atau dalam konteks ini secara mudah, ketika pembaca membutuhkan istirahat dari sebuah paragraf yang panjang, Anda dapat memulai paragraf yang baru, walaupun pembahasannya masih sama antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang baru. Tapi ketika Anda melihat bahwa paragraf yang panjang sudah mungkin akan melelahkan bagi pembaca, maka gunakanlah paragraf yang baru. Anda dapat membuat selang-seling ini. Paragraf panjang, 3 paragraf panjang, misalnya 2 paragraf pendek atau 10 paragraf pendek terus diselingi 1 paragraf panjang. Itu adalah kreativitas Anda. Tapi membuat paragraf yang panjang dan pendek berselang-seling itu akan lebih nyaman bagi pembaca dan menghindari mereka dari kelelahan proses membacanya sendiri. Kemudian tips yang ke-8 ketika Anda ingin memulai paragraf baru adalah dengan memastikan paragraf berganti setiap kali kamera bergerak. Nah, kamera dalam pengertian ini berlaku untuk 2 kondisi. Yang pertama, sudut pandang kamera dalam penulisan skenario yang jelas-jelas menggunakan alat berupa kamera dalam implementasinya. Jadi ketika Anda misalnya menulis skenario di mana kameranya bergerak, kameranya yang pertama menyorot pintu, kemudian akan menyorot ke dapur atau apakah menyorot ke meja makan dan lain sebagainya. Berpindah posisi kameranya, sudut pengambilan gambarnya berbeda, maka itu harus ditulis dengan paragraf yang baru. Kemudian pengertian yang kedua adalah kamera di mana Anda sebagai penulis ingin memperlihatkan sesuatu yang baru dalam cerita kepada pembaca. Nah, kamera di sini ketika Anda sebagai penulis misalnya ingin memberitahu pembaca sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu baik setting ataupun karakter atau apapun itu, Anda ingin pembaca tahu itu. Nah, sebaiknya Anda menggunakan paragraf baru dalam proses ini. Kemudian yang ke-9, Anda harus mengganti paragraf baru adalah ketika informasi yang diberikan sudah tidak berkaitan lagi. Jika Anda misalnya memberikan 2 informasi kepada pembaca yang 2 informasi itu sendiri tidak berkaitan, maka buatlah paragraf yang baru untuk memberikan perbedaan. Ini akan membantu pembaca untuk dapat merasakan bahwa 2 informasi tersebut berada pada tempat yang berbeda untuk mereka cerna. Jadi misalnya pada paragraf baru Anda memberikan informasi tentang A, objek A. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya Anda ingin memberikan informasi tentang objek B. Nah, ketika objek A dan objek B dalam penulisan Anda ini sudah tidak berkaitan lagi, nah itu gunakan paragraf baru supaya pembaca lebih mudah untuk mencernanya dan mengikuti ceritanya atau pengaruhnya di dalam cerita Anda. Kemudian Anda juga harus mengganti paragraf baru ketika membutuhkan penekanan, baik berupa nada atau irama dalam sebuah topik cerita. Ketika Anda menuliskan bunyi dahan yang patah, pedang yang beradu dalam adegan pertarungan, pistol yang meletus, atau bunyi petir, atau apapun itu, yang membutuhkan penekanan baik nada, baik intonasi, baik irama, maka Anda harus memulainya dengan paragraf baru. Makanya sering kita lihat dalam novel-novel itu, ketika mereka misalnya membunyikan sebuah bunyi dahan yang patah, krak ataupun dor pistol meletus ataupun petir menyambar duar dan lain sebagainya, itu selalu ditulis dalam paragraf yang baru. Nah, ini untuk memberikan penekanan terhadap nada, terhadap irama atau terhadap intonasi penulisannya sendiri.
Selanjutnya yang ke-11, Anda seyogyanya mengganti paragraf baru ketika waktu bergerak maju atau waktunya bergerak mundur. Nah, penulisan flashback atau waktu bergerak mundur dapat saja ditulis tanpa memulai paragraf yang baru. Begitu pula misalnya jika waktunya bergerak maju pada saat tokoh berhayal atau dan lain sebagainya, itu juga bisa ditulis dalam satu paragraf. Namun untuk mendapatkan efek yang lebih kuat bagi pembaca, memulainya dengan paragraf yang baru itu lebih dianjurkan. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan bahwa terjadi flashback di sana, waktunya bergerak mundur, di mana misalnya tokoh cerita sedang membayangkan masa lalunya, maka itu diawali dengan paragraf yang baru. Ataupun ketika Anda ingin membuat tokoh cerita ini kemudian membayangkan, berhayal tentang apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, di mana hayalannya itu ingin Anda ceritakan. Nah, sebaiknya ini juga ditulis dalam bentuk paragraf yang baru. Kemudian yang terakhir, Anda dapat memulai paragraf yang baru ketika deskripsi tentang satu hal berakhir dan sesuatu yang lain Anda jelaskan. Nah, pada saat menggambarkan sifat karakter cerita yang pemarah misalnya, Anda bisa menjelaskan dengan panjang lebar dalam satu paragraf atau beberapa paragraf mengapa ia menjadi pemarah, apa yang membuat ia marah, dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda ingin pula menjelaskan bahwa di balik sifat pemarahnya, karakter cerita juga memiliki sifat yang empati, maka untuk menjelaskan sifat empatinya itu yang berbeda dengan sifat marahnya, Anda seharusnya menggunakan paragraf yang baru. Artinya, ketika penjelasan tentang sifat pemarahnya selesai dan akan berganti mengenai penjelasan tentang sifat empatinya, Anda sebaiknya memulai dengan paragraf yang baru. Oke, teman-teman semua, itu adalah 12 momen di mana Anda harus mengganti paragraf cerita Anda menjadi paragraf yang baru. Jika Anda mengalami kesulitan dalam proses praktiknya atau dalam implementasinya, jangan ragu untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Anda juga dapat menemui kami menggunakan di Penulis Gunung ID. Anda juga bisa ikut kelas menulis online, bimbingan menulis secara privat baik untuk fiksi ataupun non fiksi, dan juga jasa ghostwriting. Di sana Anda bisa berkonsultasi tentang penulisan Anda dan bertanya sepuasnya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menulis, selamat berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.